Pemirsa News Pontianak, jumpa lagi bersama saya Gali Wahyudi di Gali Talk Show. Dan hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol dengan dua orang yang akan kita ajak ngobrol tentang visi misi besar sebuah entah itu wadah, entah itu apa yang disebut BEOM atau Borneo Event Orientasi Management. Mereka ada Bang Sars dan juga Bang Yo. Halo Bang, selamat datang di News Pontianak. Terima kasih. Sehat ya? Sehat. Kalem-kalem dulu kita hari ini. Baik, pemirsa, mereka berdua ini dari BEOM atau Borneo Event Orientasi Management. Benar? Iya. Sebelum bahas lebih lanjut soal ini, kabarnya baik-baik ya tapi? Baik ya. Sangat baik. Aman Luar ya? biasa. Luar biasa ya. Dan berbicara soal masalah BEOM ini apa? Gimana? Kalau dilihat dari kepanjangannya adalah Borneo Event Orientasi Management. Ya. Orientasi manajemen ini hal yang menarik. Kalau ada Borneo Event, oke, berarti Iya. ini adalah bisa dibilang adalah event organizer atau promotor atau apa. Tapi di belakangnya ada tambahan lagi orientasi Orientasi manajemen. manajemen. Ini lebih spesifik. Ya. Detailnya seperti apa? Gimana ya? Jadi kita bicara tentang bagaimana BEOM itu berdiri aja dulu mungkin. BEOM itu berdiri dari para founder yang memiliki latar belakang berbeda, namun punya keresahan mungkin ya yang sama. Kita sering bilang diri kita itu One Piece. Mungkin One Piece pernah ya? dengar Oke. serial anime One Piece. Ditemukan tidak sengaja, tetapi punya keresahan yang sama gitu kan, dan memiliki perspektif visi yang serupa mengenai event yang terselenggara di Pontianak gitu. Visi misi yang serupa dari event yang sering terselenggara di Pontianak. Berarti otomatis ada keresahan-keresahan di sana. Soal Iya. masalah event-event yang terselenggara. Ya, kalau boleh tahu keresahan seperti apa yang dirasakan oleh Abang berdua sehingga akhirnya membentuk Borneo Event Orientasi Manajemen ini. Dan ada apa di balik orientasi manajemen itu? Oke. Resah yang pertama pasti nggak pengen cuma denger ya, bro ya. Mengabadi. Nggak pengen cuma nonton, Nggak Bang. pengen cuma nonton. Biasa sehari-hari kan atau beberapa event kita cuma datang nonton. Cuma datang nonton. Ternyata ada hasrat untuk Mm-mm. harusnya kita bisa buat seperti ini. Iya. Dan bisa. Dan harusnya bisa. Harus bisa. Harus Semboyan kita BEOM bisa. Bisa. BEOM bisa. Itu semboyan ya? iya. Nanti kita bahas ke-9. Nah, Benar. kita balik ke itu. Apa keresahan-keresahan yang dirasakan soal masalah industri event kita, industri kreatif kita yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak? Baik. Para anggota keluarganya BEOM ini sudah memiliki pekerjaan, latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda nih Bang. Tapi disatukan itu tadi visi, ketika melihat, karena kita nih para korban kadang di masa lalu, para korban event-event gagal. Oh, pernah ya? Iya. Pernah? Apa? Bang Yu juga pernah? Oh ya, oke. Saya belum pernah sih, jadi belum tahu perasaannya kayak gimana. Pernah? Oke, Pernah. jadi dari keresahan itu Keresahan dan akhirnya, itu kita resah gitu kan, kenapa ya kok bisa gagal gitu kan. Gagalnya itu juga di hari-hari mendekati hari H ya. Kita coba melihat, dan kebetulan nih Bang, latar belakang ya, kita berdua lagi menempuh S2 sebenarnya di salah satu perguruan tinggi lah ya di Pontianak sini. Memang di bidang manajemen gitu, manajemen bisnis. Kita coba melihat dari perspektif manajemennya ini seperti apa ya sebenarnya. IO di Kalimantan Barat ini memang semuanya berlandaskan persahabatan mungkin ya. Kita juga punya beberapa teman yang memang udah lama berkecimpung di IO, seperti yang tadi kita bicara di belakang ya Bang ya. Rata-rata tuh udahlah untung rugi masalah belakang gitu kan. Bener nggak Bang? Betul. Yang penting kita suka-suka aja loh katanya kan. ini benar lagi. Kita suka-suka aja loh. Tapi dapur tetap butuh ini ya, produksi ya. Itu asap, harus berasap Betul, terus ya. kan? Biar orang-orang kreatifnya ini tetap bisa kreatif gitu, bisa menciptakan produk gitu, berproduksi lah gitu. Kalau kita berkaca dari manajemen IO itu sendiri kan kita perlu dari tahap yang katakanlah kita pemilihan eventnya seperti apa gitu kan, bagaimana cara kita pengelolaan eventnya, kemudian pembayaran tentu lebih penting juga diperhatikan gitu, bagaimana itu perizinannya, keamanan penonton, terus bagaimana pengemasannya secara teknologi, pemasaran gitu kan. Dan terakhir yang sering dilupakan adalah evaluasi, koreksi
pasca event. Karena setiap event itu harus punya tolak ukur yang jelas nih mengenai keberhasilannya gitu kan. Itu yang mungkin menjadi concernnya kami gitu. Mengapa di belakangnya itu manajemen gitu. Oke. Oke, ada orientasi manajemen di sana. Iya. Oke, Bang Yo, kalau boleh tahu di Bang Yo dan juga Bang Sas, di sini posisinya di BIOM? Ya. Nah, kebetulan saya menjabat sebagai Vice CEO. Jadi termasuk juga founder penemu Ya. barang ini. Dan silakan kepada Mas Sas. Ya, saya membantu lah di BIOM di bagian yang suka-suka cakap gitu kan. Oke. Iya. Ya, berarti di sini berangkat dari keresahan dan merasa bahwa ada hal-hal yang mesti dibenahi dalam Ya. industri kreatif kita, Ya. termasuk dalam evaluasi yang mungkin jarang sekali difikirkan oleh beberapa event yang sudah terselenggara. Kemudian beberapa hal yang dilihat secara kasat mata bahwa ini sebenarnya bisa terlaksana dengan baik. Dan harapan kedepannya adalah semua event bisa berjalan dengan lancar. Ya. Dan tentunya banyak hal yang bisa didatangkan manfaat seperti mendatangkan lapangan pekerjaan baru, Jelas. dari tenaga kerja baru, dari event-event yang dibuat termasuk yang mungkin BIOM buat. Ya. Nah, kalau untuk masalah market di sini kan kita cari pertumbuhan event organizer, pertumbuhan promotor di Pontianak beberapa pekan atau berapa tahun belakangan ini ya, dari pandemi sampai dengan sekarang itu tumbuhnya bukan. Luar biasa. Iya, Market jenuh ya sekarang iya. ya. Nah itu dia. Dan tiba-tiba ada beberapa market yang beberapa festival atau beberapa acara event yang ya itu tadi Iya. gagal, bahkan Gagal. ada yang bodong, Bodong. ada yang ini ada hal yang salah kan di balik semua ini. Bagaimana caranya membaca pasar dan bagaimana caranya memilah pasar, dan BIOM ini berada di posisi yang mana, market share apa yang yang dikejar, Oke. anak muda kah, milenial kah, atau mungkin generasi Gen Z atau boomer atau apapun itu sebutnya. Iya. Di mana BIOM ini berada? Kalau kami mencoba melihat pertama-tama kalau melihat pasar itu kita melihat dulu bagaimana teman kita yang sudah yang memiliki bisnis serupa gitu kan di event ini kan. Kita melihat teman-teman di dalam bisnis serupa ini dari kacamata bukan kompetitor, Bang, melainkan mitra strategis yang mana kita mencoba untuk merangkul, berteman gitu, bersahabat guna untuk mengembangkan market share dari penikmat musik atau acara live ini, Bang, gitu. Sehingga market share yang tercipta kemudian itu dapat bersama-sama kita nikmati gitu. Tentulah beberapa penyelenggara pertunjukan ini memiliki marketnya sendiri-sendiri. Kami dari BIOM itu mencoba untuk, karena di awalnya kita udah berani pakai Borneo, Bang, kita tentu punya responsibility ke Kalimantan ya. Kita mencoba melihat pada aspek budayaannya untuk kemudian mengarah pada pariwisata yang baik gitu, tumbuh dengan baik. Jadi kita sebagai para anggota keluarga BIOM mencoba untuk bagaimana nantinya event-event yang kita kelola itu memiliki tema yang unik namun spesial, kemudian memiliki nilai sehingga dapat membantu gitu tumbuh kembang dari industri pariwisata di Kalimantan Barat, khususnya di bidang pertunjukan langsung gitu. Jadi ya itulah, Bang, bagaimana kalau sekarang kan kita sering dengar yang namanya sinergisitas ya, bekerja dua orang jadi mempunyai apa ya, hasil yang signifikan lebih besar gitu hasilnya gitu, ketimbang kita bekerjanya sendiri-sendiri seperti itu, Bang. Nanti Abang menyebutkan bahwa ada unsur budaya yang Ya. yang lebih spesifik karena menggunakan kata Borneo tadi, ada unsur budaya yang ingin ditonjolkan. Apakah mungkin selama ini bagaimana abang memandang unsur budaya di kita di Kalimantan Barat? Apakah sudah sangat layak untuk ini? Kalau secara kualitas sudah sangat layak pastinya. Secara event, apakah sudah mulai ada yang dikemas sesuai dengan apa yang abang-abang inginkan? Atau mungkin ini waktunya abang-abang untuk menunjukkan bahwa pengemasan budaya event itu bisa dikemas dengan sangat baik dengan konsepnya BIOM? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang budaya, Kalimantan Barat ini kan kota berkembang ya, Bang ya. Kota berkembang yang seharusnya kita sudah berpikir tentang konsep atau tata kelola pariwisata yang
dapat memacu pertumbuhan ekonominya ya Bang ya. Itu bagian dari keresahan kami para warga dari Kalimantan Barat itu memiliki sedikit pilihan untuk melepas penat gitu kan, ya katakanlah di weekend gitu kan, atau ketika saat liburan gitu. Warga Pontianak itu kita coba buat alternatif pilihan yang memiliki apa ya, nilai mungkin ya, dari aspek pertunjukan langsung atau event ini gitu. Balik lagi ke budaya yang kita maksud ini adalah salah satu kekuatan dari Kalimantan Barat dari segi pariwisatanya adalah kita memiliki multi etnis. Benar. Ya, multi etnis, kemudian tentu dengan budayanya masing-masing yang mungkin bisa kita kemas dengan sangat baik. Kita tadi juga bicara tentang gawe Dayak ya Bang ya. Kita punya potensi di situ. Itu sangat menjual Sangat sekali. menjual. Itu festival budaya, kalau saya boleh potong sebentar, festival budaya atau acara-acara budaya yang bertemakan budaya yang ada di Kalimantan Barat itu punya potensi wisata yang besar sekali, yang bisa jadi market yang sangat besar untuk, bukan cuma untuk kalangan lokal ya. Seperti yang bilang tadi, keresahan salah satunya adalah kita butuh event yang punya nilai salah satunya. Bukan hanya sekedar hiburan setelah datang nonton senang terus lupa dengan acara tersebut dan tidak punya makna yang sedikit, dalam artian bahwa tidak punya makna. Nah, untuk informasi lebih lanjut kita tahan dulu jawaban dari Bang Sas dan Bang Yo. Pemirsa, banyak sekali yang jadi keresahan dari abang-abang berdua ini dari BIOM, Borneo Event Orientasi Manajemen. Baik itu bagaimana salah pengelolaan manajemen dalam event, bagaimana melihat event-event yang gagal beberapa waktu yang lalu di kota kita. Namun ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya, bagaimana mereka bisa mulai dari hal-hal tersebut kemudian akan meng-create sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang memiliki makna dalam budaya dan juga di budaya, baik itu budaya tradisional dan juga budaya populer. Di Gali Talk Show masih bersama Bang Sas dan juga Bang Yo, kita berbicara soal masalah target besar dari Borneo Event Orientasi Manajemen, yang kalau kita tahu bahwa mereka berdiri berdasarkan atau awal mulanya, basic dasarnya adalah dari keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat kita. Mereka mewakilinya dan akhirnya membuat wadah, membuat evaluasi, kemudian akhirnya membuat pemetaan permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Dan ini akan kita dengarkan bersama-sama. Bang, soal masalah event atau agenda-agenda besar yang akan dilaksanakan oleh BIOM. Kalau tadi kita lebih banyak berbicara soal masalah keresahan. Tapi sebelum itu, abang-abang, ini hubungannya masih dengan musik atau di luar daripada itu? Apakah dua-duanya penyuka musik budaya atau suka dengan musik populer juga? Jadi sesuai dengan penyampaian bahasa orientasi tadi Pak. Orientasi itu kan sifatnya menyesuaikan terkait budaya, apakah yang akan kita tampilkan, apakah yang akan kita beri wadah pertunjukan untuk khususnya untuk seniman yang ada di Kalbar ini seperti apa. Karena selama ini memang yang kita tahu sih memang sih ya, penghargaan itu ya dikatakan enggak ada, tapi sangat kecil. Nah, jadi memang salah satu visi kita bagaimana agar budayawan, seniman yang ada di Kalbar, yang ada di Pontianak ini lebih lah diberikan effort yang lebih lah untuk sesuatu event, suatu kegiatan, tidak hanya acara yang ada di BIOM saja sih, secara skala tingkat di kota ataupun di provinsi, bagaimana biar selalu diikut sertakan lah terkait aktivitas seniman dan mungkin budayawan, bagaimana bisa menjadi sesuatu yang bisa ada nilainya lah. Bang Yo, kenapa memilih untuk terjun ke bidang ini? Iya, sebenarnya sih kembali ke dasarnya sih, memang bisnis sih. Bisnis, Karena itu adalah salah satu hal yang mesti dikedepankan ya. Betul. Tapi di samping itu ada hal yang kepedulian. Kepedulian kita. Jadi karena memang kalau kita berkaca dari daerah lain ya, mungkin di provinsi lain, contoh di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu setiap event Pemda atau Pemkot itu ada koploannya. Salah satu yang seperti itulah kita pengen. Misalnya nanti kita ada event daerah misalnya kan, kita adakan ataupun kita sebagai penikmatnya nih ada ciri khas khusus
ini pasti ini tahu nih acara nih pasti orang Kalbar. Nah itu yang belum benar, kita benar. dapatkan. Identitas ya? Identitas Dari event, identitas dari karya. Betul. Kalau saya pribadi, Bang Gio sukanya musik apa? Kalau saya sih basicnya memang rock sih. Rock ya? sih, Pak. Ada salah satu band rock yang disukai? Iya, rocknya Queen. Dream Theater? Dream Theater suka Yang Metallica. cukup Metallica juga, Metallica. thrash metal juga ternyata ya, progressive rock, thrash metal juga, Betul. hard rock juga Hard tentang rock disukai. Kalau bangsa sendiri kalau musik yang disukai sendiri sih sama nggak sih? Nah itu dia tadi. Di Biom sama nggak sih di musiknya? Beda-beda Bang. Beda ya? Beda-beda. Makanya visinya Biom itu, ini agak sedikit lumayan pede kali ya, tapi masih terukur. Jadi kita itu mencoba arahnya kita, divisinya kita itu Pak Bang Yo ya, itu adalah one stop service agency yang beragam dan bercahaya. Beragam kenapa? Dari selera musik aja udah beda. Latar belakang pekerjaan kami juga yang utama adalah berbeda-beda juga. Kemudian etnis tentu kita beda-beda, multi etnis lah ya. Kembali lagi kalau selera musik saya itu lebih ke jazz sama country Bang. Anak halus. Anak halus, Intelijen kalau oh kita rock udah lah. Nah, selera musik yang berbeda-beda disatukan dalam Beom, apakah itu tidak menimbulkan agak benturan ego yang sedikit ini ya? Iya. Gimana mengatasi itu? Bang Dio pengen, kita harus buat event yang keras dong, yang ini dong. Karena memang di setiap IO lah pada umumnya memang pasti ada benturan selera. Oh aku nih pengennya nih artis yang ini. Yeah. Aku nih artisnya pengennya. Yang menjadi garis tengahnya sih sebenarnya sih profit. Bisnis. Kalau bawa artis yang ini mendatangkan bisnis atau enggak? Dan benar ada enggak pengaruhnya ke kita, Oke. ke perusahaan kita, non ego lah bahasanya kan. Jadi memang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bahwa ada beberapa hal yang mesti ditekan. Berbicara tentang agenda, tadi kita belum menyentuh ke arah sana. Agenda besar apa yang akan dibuat oleh Biom ke depannya? Sedang tahap draft konsep kita udah kita coba matangkan. Mungkin kita nanti ada sejenis pertunjukan yang menampilkan artis ibu kota berkolaborasi dengan seniman, budayawan, artis lokal yang nilai esensinya tuh lebih kuat ke lokal. Kalau seandainya kita perbandingannya memang persentase 60-40. Jadi 60-40. semuanya punya porsi yang sama. Ngejual dengan event dengan kemasan berbeda. Dan juga mungkin ya kita mencoba menarik lah dari ranah pemerintah lah. Okay. Karena peran pemerintah memang sangat dibutuhkan. luar biasa, ini urgent, penting untuk kelanjutan event-event yang ada di Kalimantan Barat. Bagaimana mereka jadi memporsikan, tertarik lah. Karena setiap ada mungkin dari Biom kan ada ngadain ini. Oh udah tahu nih, Pemda ini udah tahu nih. Oh ini menarik nih. Cobalah mengambil perhatian. Biom berarti memiliki banyak katalog-katalog untuk budaya yang akan mungkin nanti akan dikumpulkan. Itu ada hubungan dengan one stop service agency tadi. Bisa dijelaskan lebih detail Bang, apa itu one stop service agency yang dikedepankan oleh Biom ini? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita agak sedikit lebih pede ya. Jadi jangan dikritik dulu di awal. Jadi one stop service agency itu dia ya kalau bahasa ringannya itu serba bisa lah ya Bang ya. Jadi semua pertunjukan itu bisa kita handle gitu, yang inginnya seperti itu. Jadi mungkin yang lebih populer itu namanya MICE. MICE itu kan dia dapat mengelola rapat ya kan. Dia bisa mengelola exhibition gitu. Kita bisa ada di dalam itu juga Bang gitu. Jadi kita ada menerapkan unsur sosial budaya, kemudian UMKM kita juga coba perhatikan di sini. Ada nanti satu konsepnya kita keep dulu mungkin ya. Silent dulu. Boleh bocorkan ya. Mengenai UMKM itu. Kemudian kita ada di kita coba bagaimana meramu atau mengemas sebuah konsep yang mana bisa kita coba angkat seniman-seniman lokal yang kita gitu, baik itu dari seni lukis, seni musik gitu kan, maupun mungkin seni-seni kontemporer gitu kan, patung segala macam itu mungkin nanti akan ada kita konsep di Biom sendiri untuk mewadahi itu Bang gitu.
Dan tak kalah pentingnya juga kita, karena beberapa yang tidak berhadir di sini itu pencinta olahraga. Ngusungnya kita harus ada ya katanya, sportainment ya katanya. Sportainment harus ada ya katanya. Ini juga mungkin ada bocorannya dalam waktu dekat mengenai sportainment ya. Oke, berarti itu beberapa agenda besar yang akan dilaksanakan. Ya. Salah satunya bukan cuma hanya berhubungan dengan dunia musik dan lain-lainnya, tapi juga akan ada ke olahraga. Berarti cakupannya adalah cukup besar ya. Amin, mampu bang. Oke. Kembali ke bahasa tadi, orientasi. Orientasi, Gitu. benar, baik. One Stop Service Agency yang tadi sudah dijabarkan, dan mungkin ini akan menjadi salah satu tempat untuk mencari banyak hal. Ya. Kalau misalnya kita atau mungkin beberapa vendor atau beberapa perusahaan atau mungkin beberapa badan membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan entertainment, Ya. Bill bisa menyiapkan itu. Iya, Amin Punya bisa. katalog yang cukup untuk itu. Amin bisa. Bisa. Amin. Dia Karena bisa, Beom kan? bisa. Belum bisa. Tagline-nya juga Beom bisa. Beom kan? bisa. Itu tuh budaya perusahaannya kami sih bang. Bisa itu berani, kemudian inovatif, sinergi. Oh, ada kepanjangan Iya. ya. Karena memang kita coba buat Berat. perusahaan yang benar-benar bagaimana caranya berorientasi manajemen lah gitu. Jadi walaupun masih perusahaan PT yang baru mulai, kita coba buat budaya pekerja di dalam Beom. Kita harus berani, inovatif, sinergi. Kemudian yang tiganya itu adalah aspek dari manajemen, yaitu ada otoritas, nanti dalam bahasa Inggrisnya agak takut belipat lah. Nanti ada, sebenarnya ada terjemahan dari 3T sih 3T. bang. 3T. Ilmu 3T. Ilmu 3T. Mau diucapkan bahasa Inggrisnya nih tersilat, kena ketawakan Benggali pula nanti kan. 3T-nya itu bagaimana semua event yang kita kelola itu bisa terencana dengan baik. Nggak cuma terencana, dia bisa diarahkan dengan baik dan tentunya harus terukur. Oke. Ini ilmu ya. Untuk saya juga baru untuk hal seperti ini. Mungkin sama seperti yang tadi abang-abang bilang bahwa rata-rata event organizer yang ada di kota kita itu berdasarkan unsur dasarnya adalah pertemanan. Pertemanan bang. Pertemanan itu yang akhirnya ngebuat, oh ya kita buat event ya, lu untung rugi urusan nanti lah. Iya. Yang penting kita bisa mendatangkan apa yang kita suka itu dulu kan biasanya kan. Setelah gagal berkali-kali atau mungkin beberapa hal sudah dilalui, baru akhirnya mengevaluasi. Iya. Tapi kadang mengevaluasi udah telat, udah Udah KO telat, Bang. duluan kan, Iya. tumbang duluan. Udah tekor, kata orang. Betul Bang ya? Iya, Benar iya. kan? Heeh. Ini banyak terjadi di kita. Seniman-seniman yang ada di Kalimantan Barat sangat banyak dan beragam. Mereka berkutat di dunia seni itu bahkan tanpa mendapatkan apresiasi. Dan apresiasi mungkin minim, tidak sebesar apa yang diharapkan. Tapi itu tidak memudarkan semangat mereka untuk tetap berkarya. Salut untuk seniman-seniman yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kita berbicara soal keresahan dan apa yang tidak didapatkan oleh seniman-seniman tersebut. Apresiasi, bahkan tempat, bahkan beberapa festival-festival atau event-event populer itu tidak memberikan tempat untuk mereka. Tadi abang-abang sempat menyebutkan bahwa porsinya sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan harusnya bisa dibagi berapa? 60-40. Ini biasanya yang terjadi adalah bisa jadi 90, 99, 1%. Ya cuma gitu kan, hanya dipakai untuk tari pembuka atau apa gitu tuh. Tapi kita butuh wadah atau butuh festival atau butuh event yang bisa mencakup itu secara keseluruhan. Masyarakat butuh tahu itu dan akhirnya banyak budaya-budaya kita yang hilang makna. Ya. Orang tidak tahu arti sebuah tarian penyambutan, orang tidak tahu artian dari tarian sekapur siri, orang tidak tahu makna dari gawai daya seperti apa, orang tidak tahu dari makan saprahan seperti apa maknanya. Karena tertutup, itu hanya sebagai seremonial. Nah, keresahan ini kan yang saya tangkap, ini juga menjadi keresahan kita semuanya, keresahan abang-abang juga. Tadi kita berbicara banyak soal itu. Bagaimana abang-abang mandang ini? Apa yang abang-abang berikan untuk mereka? Padahal mereka punya potensi besar untuk dijual dalam tanda kutip. Mereka juga punya nilai bisnis, punya jelas. Bagaimana abang-abang mandang ini? Bang Yo atau Bang Sas duluan yang mau jawab? Silakan. Ya pertama sih memang pada dasarnya memang namanya budayawan lokal atau budayawan seniman lokal itu memang yang dibutuhkan pertama penghargaan. Nah dari penghargaan itu kita bisa mengukur apa sih yang bisa membuat seniman ini, budayawan yang ada di Kalbar ini bisa dihargai lebih, diberikan porsi lebih. Nah di situ mungkin kita nanti ya tetap melakukan sortir ini apa sih yang bisa ditampilkan yang menarik. Dan juga kita bisa katakan semuanya itu menarik kan, karena kita kan perlu pasar, perlu survei pasar lah istilahnya kan. Nah, contoh misalnya gini, kalau identiknya kalau di contoh kita ambil gawai Dayak atau naik dango, itu kan udah identik tuh. Identik acaranya
rundownnya seperti ini, yang dihadirkan seperti ini. Cuman nanti mungkin dari Biom sendiri terkait misalnya kita ada event apa nih, misalnya contohnya kayak yang disampaikan kita tadi, mungkin mengangkat lagu-lagu dan juga jangan melupakan ya penciptanya bagaimana lagu ini bisa dinasionalisasi tapi di Kalbar. Contoh kan misalnya kalau di Landak itu ya sedikit saya cerita lah ya. Kalau di Landak itu di warkop atau di warung-warung itu mereka senang memutar lagu daerah. Senang memutar daerah. Dan itu bisa berhasil. Dan itu berhasil. Setiap ada penampilan artis-artis yang sering mereka dengar nih, mempengaruhi pemikiran juga. Mereka senang. Jadi ada daya tarik setiap artis itu datang tampil. Nah itu masyarakat luar biasa. Padahal itu kelasnya cuman hanya di kabupaten. Bang, itu kan berarti strategi seperti itu berhasil. Bahkan untuk di Landak itu bisa diterapkan ke untuk yang lebih lebar lagi. Kalau misalnya di Sanggau, di Putusibau, di Sintang, mereka punya budaya yang sama dengan seperti yang di Landak, mengapresiasi musisinya atau senimannya. Ini akan membuat pasar yang besar. Pasar Landak besar. Tidak perlu mungkin mengeser pasar lain, tapi pasar Landak sudah dikuasai itu udah sangat hebat sekali. Karena memang ya salah satunya seperti itulah. Dan strategi itu juga dipakai di Biom. Di Biom. Rencana mungkin kita kalau event kita di Pontianak, khususnya di Kubur Raya lah. Nah, kita harus menyesuaikan nih apa sih yang besar di Kubur Raya dan Pontianak, apa sih yang besar, apa yang bisa ditampilkan dan mempunyai nilai. Nah, kita kan tidak mungkin juga menampilkan sesuatu yang orang ya kurang perhatiannya. Kita cari nih, kita gali nih, bersama-sama lah dengan Biom mungkin nanti bisa menjadi wadah seniman-seniman, budayawan, bagaimana barang ini, istilah kasarnya barang ini bisa jadi konsumsi publik yang bisa dinikmati semua kalangan. Itu sebenarnya. Oke, baik. Kita berbicara soal masalah pergerakan budaya, pergerakan teknologi yang sekarang makin cepat dan makin sulit untuk dikejar ya. Luar biasa. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Seperti yang abang-abang lakukan adalah ada orientasi manajemen, orientasi bisnis di sana. Bagaimana abang-abang beradaptasi dengan teknologi, sosial media dan lainnya, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Apakah itu juga digunakan untuk melakukan sosialisasi dan juga penyampaian hal-hal yang mungkin sifatnya nantinya akan menuju ke target yang lebih besar lagi? Nah, ya satu aja sih bahasanya, digitalisasi. Setuju. Silakan, Bang Sas, silakan. Oke. Jadi ada satu program kerja dari Biom itu adalah brand activation. Jadi bagaimana menghidupkan brand, budaya juga termasuk ini kan, apa namanya brandnya bang ya, branding lah kalau bahasa ininya. Kita mencoba berpacu dengan teknologi yang terus tanpa henti ya bang ya saat ini ya, adalah yang namanya kecerdasan buatan segala macam itu. Kita harus terus mengupgrade diri untuk tetap up to date terhadap digitalisasi yang ada gitu. Tentunya setiap program kerja dari Biom ini, kalau mungkin sempat melihat logonya Biom itu ada satu elemen teknologi di Biom itu. Kita mencoba bagaimana teknologi dapat menjadi sahabat kita dalam brand activation tadi, branding, yang membantu setiap kinerja dari apa yang PT Biom lakukan gitu. Seperti itu sih bang. Jadi sedikit promosi juga, kita juga kedepannya akan terus bekerja sama, mencoba membuka gitu kan, membuka diri, bekerja sama dengan para mitra strategis kita untuk melakukan digital marketing mungkin bahasanya ya, untuk menghidupkan brand activation-nya tadi, seperti itu. Ada sosial media yang mungkin kalau masyarakat kita atau netizen bahasa sekarang menyebutnya, atau pemirsa yang ada di rumah yang pengen tahu lebih banyak soal Biom, kemana akan cari informasi ini? Biom_IDN. Biom_IDN. Oke, itu baik. Untuk Instagramnya. Instagram. Jadi kita juga punya websitenya bang. Websitenya juga ada. Website Mungkin kita bisa intip-intip Biom Indonesia. Biom Indonesia.com. Oh, sudah sangat
Lengkap sekali ya. Oke, baik. Beberapa hal yang sudah dilakukan. Nah, sekarang yang terakhir, apa agenda besar yang akan dilakukan oleh Biom ke depannya? Atau next ada rencana planning apa? Kalau setelah tadi perumusan, tadi sebenarnya udah disinggung-sindir bahwa ada beberapa agenda yang belum bisa dibocorkan Iya. karena masih dalam perumusan. Tapi bisa nggak dikasih ke kita sedikit saja apa mungkin yang next the big event atau apapun itu yang kedepannya akan di Kuncinya aja ya? Iya, Kecil. boleh. IDM X tradisional. Waduh, Salah satunya. ini kolaborasi. Nah, Salah satu. Ini spektakuler. Salah satunya. Berarti kolaborasi antara budaya dan juga musik. Ya. Budaya dan musik. Kita secara general musik dulu ya. Tapi lebih spesifik lagi ada Spesifik. Pengkodeannya. itu. Iya, kita coba angkat, nggak apa-apa lah ya, bongkar satu konsep itu ya. Wonderful West Borneo itu kita coba angkat. Tadi kita coba ada bicara di belakang tadi Bang ya. Itu bagaimana kita mencoba memasarkan budaya, potensi budaya dan apapun yang berkaitan dengan Kalimantan Barat keluar melalui pertunjukan langsung dengan konsep tema Wonderful West Borneo. WWB. 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 UMKM juga ada tadi. Kita masih ragu sih ya. Ada porsi. Ada porsi. Semua ada porsi. Semua ada porsi. Ya mungkin nanti untuk kedepannya mungkin kita ya terus betul bersinergi gitu. Nah, bagaimana betul event yang akan kami laksanakan ini mendapat effort lah dari publik. Ya. Wonderful West Borneo, dari namanya sangat menjanjikan bisnis nih. Amin. Ya. Amin. Ini ada sesuai yang dikatakan bahwa ada porsi yang akan diberikan untuk mereka-mereka yang nanti ikut andil di event tersebut. Kalau bocorannya kapan? Apakah ada tahun ini? Tahunnya aja nih. Segera Bang ya, tapi kita tuh masih tidak terlalu berani untuk belak-belakan karena pasar Pontianak, pasar Indonesia sangat jenuh ya sekarang. Ya. Kita tidak ingin bukan kita tidak berani bersaing Bang. Nah, tentu kita tadi bisa ya, berani, inovatif, sinergi ya kan. Cuma kita tetap harus 3T. Terencana, terarah dan terukur. Kita harus kita harus memilah nih. Pasar mana sih? Kalau memang dari segi pertunjukan musik sudah jenuh, mungkin kita ke seni gitu Bang. Karena kita mencoba melakukan semua pertunjukan yang bisa kita tangani gitu. Kalau seni sudah lagi jenuh di tahun ini, mungkin kita arahnya nanti ke talk show kayak gini mungkin, podcast seperti itu. Digitalisasi. Itu juga Yang terutama sih mungkin kita mencoba fokus ke UMKM sih di akhir-akhir tahun ini nanti. Sportainment juga lagi dikerjakan sama teman-teman. Tapi kayaknya sportainment agak lebih cepat terlaksana. ini yang atensinya cukup besar, sportainment. Iya. Karena belum ada yang Itu belum ada menjanjikan. dan belum ada seperti titik jenuhnya itu belum ada karena semakin bagus semakin oke dan Iya. semakin banyak atensi pasar yang Ya, sedikit kemarin cerita ya SEA Games. Nah, gitu Ya. bagaimana satu Indonesia bisa Antusias sekali. antusias dengan sport. Nah, itulah salah satunya. Akhirnya 32 tahun penantiannya. benar juga sih. Jadi 3T tadi yang di garis bawahi tetap 3T tadi. Iya. Baik, terima kasih untuk abang dari Beong, terima kasih banyak. Dan sebelum kita akhiri, saya akan memberikan kesempatan masing-masing ke Bang Yo dan juga Bang Sas untuk membuat closing statement, apa yang mau disampaikan terakhir kepada pemirsa sebelum kita tutup perbincangan kita untuk hari ini. Siapa yang mau duluan? Boleh. Bang Sas silakan. Kami dari PT Beom mungkin dengan kehadiran kami di sini melalui wadah yang disediakan oleh iNews Kalbar ingin mengajak teman-teman para senior-senior kami, event people untuk mari kita bekerja sama membangun event yang sehat, yang yang sehat baik bagi perusahaan kita maupun bagi para penontonnya, sehingga pasar tadi yang sudah jenuh mungkin kan dengan event-event yang maaf kata terkadang itu kurang tertata dengan baik, dapat kita buat konsep bersama-sama gitu, bergandengan tangan menuju pasar event Kalimantan Barat yang sehat dan dapat menarik perhatian luas baik
dari luar Kalbar maupun Amin mancanegara seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Bang Yo, silakan. Oke. Kalau dari saya mungkin hanya ini satu kata aja sih, manfaatkan peluang. Manfaatkan peluang yang ada di Kalimantan Barat. Visionaris nih orang ini berdua nih ya. Pemirsa, terima kasih banyak abang-abang Beom, terima kasih karena kasih, sudah Bang Ali. datang. Next kita akan ketemu lagi. Ini bukan pertemuan pertama, ini Harus. hanya awal perkenalan dan di pertemuan selanjutnya mungkin akan ada agenda besar yang akan kita bahas lebih lanjut. Pemirsa, demikian perbincangan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Sekali lagi silakan apapun itu, apapun yang kalian bicarakan, manfaatnya silakan diambil. Kalau misalnya ada yang kurang bermanfaat, silakan dibuang ya. Silahkan tonton selengkap-lengkapnya, nikmati program-programnya, apa target besar dan apa rencana besar dari beliau. Saya Gali Waidi pamit undur sampai hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.